Kementerian Tenaga Kerja bersama dengan kementerian-kementerian lain juga bicarakan dengan Menteri Perdagangan. Tutup tuh yang namanya impor pakaian bekas gitu. Ini adalah kelalaian pihak manajemen. Kementerian Perdagangan akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang dinilai membuat PT Sri Rejeki Isman Tbk pilot. Pembahasan itu akan dilakukan bersama Kementerian Perindustrian. Mengutip laman detik.com, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Isi Karim mengatakan pembahasan akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain soal regulasi kondisi terkini industri tekstil, termasuk Sritex juga masuk pembahasan. Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isi menegaskan kembali keputusan itu akan tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Nasdem, Irma Suryani Caniago mengatakan sudah seharusnya Permendak Nomor 8 Tahun 2024 dicabut karena merugikan produksi dalam negeri. Kementerian Tenaga Kerja bersama dengan kementerian-kementerian lain juga bicarakan dengan Menteri Perdagangan. Tutup tuh yang namanya impor pakaian bekas gitu. Nggak layak untuk Indonesia mengimpor pakaian bekas gitu ya. Menurut saya seberapapun murahnya gitu ya, harga diri kita nggak seperti itulah gitu. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia menyatakan produk tekstil Indonesia sangat mampu bersaing di pasar Eropa dan Amerika Serikat. Namun sudah dipastikan kalah dengan hantaman barang Tiongkok yang masuk ke negara lain dengan cara ilegal karena tidak membayar pajak dan bea masuk. Ini kan bukan hanya Sritek aja, Sritek mungkin hanya pemantik lagi bahwa kita concern terhadap sektor ini. Tapi sepanjang 2023 itu kan PHK-nya kan terus-terusan ya di masing-masing perusahaan, PHK, ada yang PHK 100, ada yang PHK 1000, dilakukan setiap sebulan, setiap 3 bulan gitu ya, Mbak. Di 2024 kita lihat kuartal 1, kuartal 2 kan tren PHK itu sudah bergeser. Jadi bukan lagi PHK tapi sudah tutup pabrik. Ini kemarin kita sudah rilis ada 30 sepanjang 2024 ya. 30 pabrik yang sudah gulung tikar, sudah tutup. Tidak PHK karena PHK-nya sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Ini hanya sisa-sisa pekerja yang di PHK karena memang perusahaannya langsung tutup. Di hadapan Komisi 9 DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan persoalan pilot yang melilit Sritex merupakan kelalaian dari manajemen yang tidak bisa memitigasi resiko. Namun arahan Presiden Prabowo untuk menyelamatkan Sritex supaya tidak terjadi PHK kini tengah diupayakan. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Ini adalah kelalaian